Selamat datang di kuliah Survival Analysis. Ini merupakan salah satu mata kuliah di program studi Sarjana Statistika Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Saya Sarini Abdullah, dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Pada video kali ini, kita masih akan membahas mengenai metode semi-parametrik. Lebih khusus lagi adalah dalam bentuk model Cox proportional hazard yang bentuknya dinyatakan sebagai fungsi hazard pada waktu T dari suatu objek atau suatu subjek dengan karakteristik yang diwakili oleh pengukuran X, itu direpresentasikan sebagai perkalian dari fungsi baseline hazard dan kontribusi dari atribut-atribut tersebut dalam bentuk fungsi eksponensial. Jadi fungsi baseline hazard merepresentasikan atau mewakili kontribusi dari komponen waktu, dan bentuk fungsi eksponensial ini mewakili kontribusi dari atribut-atribut yang dapat menjelaskan mengenai waktu terjadinya event. Nah, sekarang kita akan melihat kenapa model ini disebut model proportional hazard. Jadi, misalkan kita akan jelaskan melalui ilustrasi saja. Misalkan kita punya subjek pertama, kita sebut A, dengan karakteristik ya XA, di mana XA ini terdiri dari sejumlah pengukuran. Dalam hal ini ada X1 dan seterusnya sampai ada sebanyak P pengukuran. Nah, hazard dari A itu kita simbolkan dengan HA, yaitu H0T E pangkat beta X untuk si A. Kemudian kita punya subjek kedua, sebut saja B. Subjek kedua ini bisa jadi subjek yang berbeda dari A atau bisa jadi juga subjek yang sama, hanya kondisinya atau nilai-nilai dari atributnya yang diganti. Jadi di sini dengan atribut X1B sampai XPB. Nah, pada video sebelumnya kita sudah melihat bahwa karena H0T ini adalah komponen non-parametrik dan kita tidak memperhatikan distribusi dari T, dari waktu survival, di sini kita tidak bisa menghitung atau tidak bisa mengestimasi dari baseline hazard. Karena kita tidak tahu akan baseline hazard, maka fungsi hazard ini pun kita tidak bisa hitung nilainya. Akan tetapi kita masih bisa menghitung efek dari atribut-atribut ini terhadap nilai hazard. Bagaimana caranya? Itu adalah lewat fungsi hazard ratio, yang merupakan rasio dari hazard antara kedua objek ini atau kedua kondisi ini. Jadi kita lihat hazard ratio dari B dan A adalah seperti ini. Untuk H0T-nya ini karena sama, jadi bisa bisa dicoret, dan di sini kita punya jadi sifat dari eksponensial, akhirnya kita punya bentuk seperti ini. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa hazard dari B ini, jadi kita bisa dapatkan kalau kita kali silang, hazard dari B adalah sekian kali hazard dari A, di mana di sini hanya dinotasikan dengan Fx, di mana yang dimaksud dengan Fx adalah ini E pangkat beta kali selisih X ini. Nah, di sini kita lihat bahwa hazard B dan hazard A ini keterkaitannya itu hanyalah bergantung pada X, di mana X ini tidak bergantung pada waktu. Dan di sini kita lihat sedangkan hazard B pada waktu T, hazard A pada waktu T. Tapi sepanjang implikasi dari persamaan ini adalah sepanjang sumbu waktu di T berapapun juga, di sini rasio dari hazardnya antara si B dan A, rasio dari hazard hanya bergantung pada X, tidak bergantung pada waktu. Jadi di sini kita katakan rasio hazardnya ini adalah konstan. Maksudnya konstan terhadap waktu. Karena itulah maka model Cox ini disebut sebagai model proportional hazard.
Nah, sekarang kita lihat selanjutnya adalah pemodelan pada regresi Cox proportional hazard. Dalam membangun model, kita perlu perhatikan atribut-atribut yang ada itu apakah berbentuk kategorik atau numerik. Karena perbedaan skala dari atribut tentu akan mempengaruhi atau menentukan bentuk fungsi apa yang harus kita masukkan ke dalam model. Nah, sebagai ilustrasi kita akan menggunakan data dari ini contohnya kita ambil data yang tersedia di R, yaitu data burn. Data burn ini terdiri atas pengukuran atas 154 pasien dan ada 17 pengukuran di mana pengukurannya itu meliputi seperti ini. Jika kita ingin melihat seperti apa bentuk datanya, kita bisa bawa ke R. Jadi di sini jadi kita lihat saja contoh datanya seperti ini. Jadi misalkan pasien pertama Z1, Z2, dan seterusnya datanya seperti ini, di mana keterangan dari masing-masing Z-nya itu tadi adalah kita bisa lihat di sini. Ya, jadi dengan data seperti itu, untuk contoh ini kita akan menggunakan hanya 2 variabel ya untuk menyederhanakan pembahasan. Jadi kita ada Z1 treatment, ini routine bathing sama body cleansing. Kemudian yang akan kita gunakan yang lainnya adalah Z11 type of burn, chemical, scald, electric, flame. Ini untuk mengilustrasikan bagaimana kita memodelkan memasukkan variabel kategori ke dalam model. Jadi, kalau untuk variabel kategori, misalkan tadi kita punya adalah tipe luka bakar ataupun tadi treatment, kita tentu harus membuat yang namanya dummy variable. Apa ini dummy variable? Dummy variable adalah variabel baru yang dibentuk dari variabel lama, di mana jika variabel lama itu terdiri dari K kategori, maka kita perlu membentuk sebanyak K-1 dummy variable. Jadi di sini untuk tipe luka bakar, kita punya tadi ada 4 kategori, yaitu chemical, scald, electric, dan flame. Nah, bagaimana memasukkan ini ke dalam model? Kita buat variabel dummy-nya, misalkan untuk chemical, tadi variabel awalnya adalah X1, di mana X1 ini tadi nilainya 1, 2, 3, 4, 1 untuk chemical, 2 untuk scald, 3 untuk electric, dan 4 untuk flame. Maka variabel yang baru kita punya X1C, yaitu indikator untuk chemical, jadi bernilai 1 untuk chemical, bernilai 0 untuk lainnya. Jadi seandainya kita punya tipenya scald, maka nilai X1C akan sama dengan 0. Dengan cara yang sama, kita juga bisa membuat variabel dummy untuk scald dan electric. Nah, karena kita sudah membuat 3 variabel dummy untuk ini, tipe luka bakar, untuk flame tidak perlu lagi. Kenapa? Karena seandainya kita tahu X1C sama dengan X1S, sama dengan X1E, sama dengan 0, itu artinya adalah bukan chemical, bukan scald, karena X1S sama dengan 0, bukan elektrik. Jadi satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah flame. Sehingga untuk kategori yang terakhir itu kita sebut sebagai base level atau sebagai kategori acuan. Nah, bagaimana dengan variabel numerik? Pada variabel numerik, prosesnya seperti biasa, namun jika kita ingin melakukan langkah lebih lanjut, kita juga bisa melibatkan transformasi variabel atau dengan memasukkan order yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Sebagai contoh, misalkan kita ambil persentase area luka bakar, ini adalah variabel numerik, maka
kita bisa memasukkan hanya X2 saja ke dalam modelnya, atau mungkin jika kita berpikir bentuk lain dari X2 itu lebih baik dalam menjelaskan hazard dari suatu tindakan pada pasien luka bakar, mungkin kita bisa mengusulkan bentuk transformasi, misalnya ln X, atau super X, atau X kuadrat, atau bahkan akar X. Atau mungkin bentuk-bentuk fungsi lain yang kita duga lebih dapat menjelaskan dengan baik untuk hazard dari pasien luka bakar. Jadi, jika kita ingin memodelkan hazard dari event, tadi kalau diperhatikan di datanya tadi ada beberapa event yang diperhatikan, kita pilih salah satu. Jadi kalau kita mau memodelkan hazard hanya berdasarkan X1 dan X2, kita bisa, kalau kita tidak memperhatikan tipe dari data, bisa jadi kita akan mengusulkan model seperti ini. Nah, apakah model ini benar? Ini tentu saja tidak benar, karena dengan memasukkan model seperti ini, kita menganggap bahwa X1 itu nilainya 1, 2, 3, 4 ini dianggap sebagai suatu numerik, yang artinya angka 2 mungkin bisa diinterpretasikan sebagai 2 kali 1, yang artinya scald itu adalah 2 kali chemical. Kita tidak pernah tahu apa maksud hubungan itu. Jadi, makanya model seperti ini bukanlah model yang benar ketika kita melibatkan variabel kategori. Yang benar adalah menggunakan indikator-indikator yang kita sudah buat. Jadi, kita model yang sebaiknya dipakai, yang diajukan untuk kasus seperti ini adalah X1C, X1S, X1E. Ini adalah indikator untuk kategori dari luka bakar, dan di sini X2, X2-nya numerik, bisa memang X2 sendiri atau salah satu transformasi yang kita pikir mungkin lebih baik dalam menjelaskan mengenai hazard.